Oke, Shalom. Selamat sore. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita melihat demikian kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke beritanya, saya ingin jelaskan sedikit ini berkenaan dengan bahasa roh. Jadi satu materi, satu topik dalam firman Tuhan yang cukup kontroversial karena menjadi banyak pertentangan. Saya udah pernah buat 2 buah video tentang bahasa roh. Yang pertama tentang tujuan dan manfaat bahasa roh, dan yang kedua tentang karunia bahasa roh yang tentunya berbeda dengan bahasa roh yang biasa. Jadi kalau Anda belum nonton videonya, silakan Anda bisa lihat, nonton dulu videonya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan suatu penelitian di YouTube dari ABC News, Australian Broadcasting Corporation. Jadi dia membuat penelitian bekerja sama dengan Universitas di Pennsylvania yang menunjukkan bahwa bahasa roh ternyata itu bisa dibuktikan secara saintis, secara medikal, gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa kita tahu dalam firman Tuhan bahwa pada saat seseorang penuh Roh Kudus, maka Allah memberikan padanya satu bahasa yang baru untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam roh. Gitu ya. Ini bukan untuk show off, bukan untuk pamer di depan orang, bukan juga menunjukkan satu tingkat rohani tertentu, tetapi bahwa Allah memberikan fasilitas kepada umat Tuhan untuk berkomunikasi dengan Allah dalam roh, yang disebut dengan bahasa roh. Gitu ya. Dan dalam video yang nanti saya akan tunjukkan, ini adalah menunjukkan bukti suatu penelitian bagaimana ada sekelompok orang hamba Tuhan yang berbahasa roh dan kemudian otaknya di-scan dengan MRI, gitu ya. Dan hasil scan-nya nanti diperlihatkan di sana, dan itu membuktikan bahwa bahasa roh itu memang terjadi bukan karena dikarang-karang. Bahasa roh bukan terjadi karena otak manusia mengontrol itu, gitu ya. Nanti akan ditunjukkan hasil dari scan otaknya. Jadi ditunjukkan di sana bagaimana bahwa pada saat seseorang berbahasa roh, di otak manusia, terutama yang front lobus yang bagian depan, itu salah satunya adalah mengatur bahasa. Jadi kalau orang berkata-kata dengan kata-kata biasa, maka dari hasil nanti dilihat bahwa otak bagian depannya aktif. Gitu. Tetapi pada saat dia berbahasa roh, ternyata otak yang bagian mengontrol bahasa itu sama sekali tidak aktif. Sehingga dengan berbagai macam percobaan akhirnya disimpulkan bahasa roh memang tidak datang dari karangan manusia, memang tidak datang dari kontrol otak manusia, tetapi itu semata-mata adalah suatu pengalaman personal yang spiritual, pengalaman spiritual yang datang dari roh. Bagaimana seseorang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak dalam kendali dia, tetapi roh yang mengungkapkan kata-kata yang tidak terucapkan. Gitu ya. Mungkin kita akan lihat dulu videonya. Nanti saya akan coba terjemahkan sebisa saya. Kalau Anda ingin lebih jelas lagi, nanti saya sertakan link videonya di kolom deskripsi seperti biasa ya. Oke, kita akan lihat videonya. Ya, sekali lagi saya udah bilang ini dari ABC News dari Australia. Oke. Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish. Ya, jadi dia bilang kita akan mengamati tentang gejala gereja-gereja yang berkata-kata dalam bahasa roh. Dia bilang itu tidak banyak orang yang mengatakan bahwa itu tidak lebih dari sekedar gibberish. Gibberish itu orang yang mengucapkan kata-kata yang omong kosong, yang nggak karu-karuan. Lebih banyak yang berpikir cuma sekedar seperti itu. Some Christians claim that it's the purest form of prayer beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Mabry reports. Ya, jadi tapi ada beberapa orang yang pernah mengalami itu, tentunya menjadi satu tanggapan yang sangat berbeda. Jadi sebenarnya bahasa roh ini bukan sesuatu yang untuk kita perdebatkan, bukan sesuatu yang dicari secara logika, karena itu merupakan suatu pengalaman pribadi. Tentunya orang yang pernah mengalami, Anda dan saya yang pernah penuh Roh Kudus dan berbahasa roh, tentunya kita akan tahu sekali dalam hati kita dan bagaimana kita mengalaminya, gitu ya. Jadi banyak orang yang masih mempertentangkan itu, tetapi ini adalah pada dasarnya suatu pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Gitu. On the science of speaking in tongues. Ya, kita akan lihat penelitiannya secara saintifis, ya. Mungkin ada beberapa bagian yang saya akan skip, kita langsung ke bagian penelitiannya ya. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation. Ya, ini dari University of Pennsylvania, Dr. Newberg mencari suatu penjelasan, gitu ya. Nanti kita akan lihat hasil scan dari otaknya. For what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe.
Newberg Dia bilang menurut dia bahwa ini bukan sekedar bahasa biasa karena tidak diatur oleh otak manusia, frontal lobe. exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. We're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality. Ya, akhirnya dia menemukan bahwa ini benar-benar suatu kekuatan yang ada dalam diri seseorang secara spiritual. Oke, kita akan lihat bagaimana dampaknya pada seseorang, apa yang terjadi pada otak seseorang pada saat dia melakukan itu. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Ya, dia mencoba melakukan scan MRI pada seorang yang berbahasa roh atau speaking in tongue. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. Oke, ini seorang pendeta diundang ke sana untuk dia di brain scan. Jadi otaknya di scan gitu ya ketika dia berbicara dalam bahasa roh. Nanti kita akan lihat bagaimana dia bicara dalam bahasa dalam bahasa Inggris, dan kemudian dia dalam bahasa roh. Nanti hasil scan-nya kita bisa lihat. We could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So ya, menurut dia ilmu pengetahuan itu akan sangat mendukung masalah iman. Jadi tidak ada masalah dengan penelitian seperti ini. Bring it on, whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Ya, jadi pertama dia suruh berdoa pakai bahasa Inggris biasa. Bapak di sorga, saya berdoa buat setiap keluarga dan ya selanjutnya. Then he's told to speak in tongues. Kemudian disuruh berdoa dalam bahasa roh. Jadi ini ada dua kejadian, satu dengan bahasa Inggris, kedua dia berdoa dengan bahasa roh, dan dua-duanya kemudian diteliti apa yang terjadi dengan otaknya. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Ya, itu adalah dua hasil scan. Yang sebelah kiri itu adalah pada saat dia berbicara dalam bahasa Inggris, berdoa dalam bahasa Inggris. Yang sebelah kanan adalah hasil scan dari otaknya pada saat dia berbicara dalam bahasa roh. Pastor Stoltzfus's scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English. Ya, dia bilang dari hasil scan tadi, ternyata pada saat pendeta itu berbicara dalam bahasa Inggris, berdoa dalam bahasa Inggris, frontal lobe yang mengatur lobus bagian depan yang mengatur bahasa ternyata aktif. But for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. Tetapi pada saat dia berdoa dalam bahasa roh, frontal lobe yang bagian mengatur bahasa tadi ternyata quiet. Jadi dia sama sekali bukan dikontrol dari otaknya dia. Engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them. Their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have because they say that they're not in charge. Ya, jadi dia bilang ini sesuatu hal yang luar biasa karena mereka melakukan itu dalam kondisi di mana mereka tidak not in charge. Jadi mereka tidak mengontrol itu semua karena otaknya tidak aktif pada saat dia berbahasa roh tadi. Voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand as Jerry Stoltzfus had done. Nah, sekarang dia coba lagi dengan seorang yang dilakukan percobaan tanpa disuruh. Jadi dia dibiarkan begitu saja, dia mendengarkan musik dan kemudian dia akan berbahasa roh dengan sendirinya dan itu kan diteliti juga. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. Ini subtitlenya auto generated ya, jadi tidak. Ya, dia juga meneliti apa yang terjadi pada otak Buddhist monk, biksu Buddha pada saat dia meditate, pada saat dia meditate sih? Pada saat dia semedi, ya, dan suster pada saat dia berdoa.
itu ternyata menunjukkan hasil yang beda dengan orang-orang yang berdoa dalam bahasa roh. People who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer because they are very intensely focused, and in those individuals, the frontal lobes actually increase activity. Ya, dia bilang orang yang semedi, walaupun dia diam, tetapi dia fokus pada sesuatu sehingga otak front lobusnya tetap aktif. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical, the question Ya, jadi dia pada dasarnya dia tidak membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang dari roh, tapi dia hanya menunjukkan bahwa pada saat seseorang berbahasa roh, otaknya secara medis tidak bekerja sama sekali, jadi itu dia tidak melakukannya di bawah kontrol pribadi dia. is this a real phenomenon, meaning that this is truly the voice of God speaking through them? That's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered. Jadi dia mencoba membuat penelitian ini secara netral tanpa ada unsur agama di sana. Dia hanya melihat itu sebagai satu gejala biologis pada seseorang berbahasa roh, otaknya sama sekali tidak bekerja. Itu sehingga itu menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan suatu problematik dari mana dia bisa berkata-kata seperti itu. Dan kalau kita orang yang ditebus oleh Tuhan, yang kita udah penuh Roh Kudus, kita tahu bahwa itu Roh Allah yang dalam kita, yang memberikan kata-kata untuk kita berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita berdoa buat orang-orang kudus, dan kita membangun diri kita sendiri, kata firman Tuhan seperti itu. If science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. Ya, pendeta yang tadi diwawancarai, dia bilang memang tidak masalah. Ilmu pengetahuan tidak bisa menemukan jejak dari Holy Spirit, jejak dari Roh Kudus, tetapi yang pasti kita percaya bahwa itu datang dari Roh Kudus. Jadi sekali lagi penelitian itu dilakukan secara netral. Jadi dia meneliti benar-benar dalam kondisi bukan seorang yang rohani, tetapi dia melihat apa yang terjadi pada otak manusia pada saat dia berbahasa roh. Iya, ini yang bagus. Yang penting adalah dia orang boleh memperbincangkan, mempermasalahkan segala macam tentang bahasa roh, tetapi intinya ini adalah suatu pengalaman personal. Ini adalah satu pengalaman pribadi kita bersama dengan Roh Kudus, bagaimana Roh menolong kita berdoa kepada Allah. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. The gray area where fact meets faith. Iya, itu videonya. Oke, jadi ini semua adalah suatu pembuktian dalam ilmu pengetahuan yang tadi saya sudah bilang bahwa pada saat seseorang berbahasa roh, bukan akal budinya yang berdoa, tetapi rohnya yang berdoa kepada Tuhan. Walaupun tadi penelitian tidak menunjukkan bahwa itu ada jejak Roh Kudus, karena memang itu sesuatu yang spiritual. Tetapi pada dasarnya tubuh manusia secara anatomi, secara ilmu pengetahuan membuktikan bahwa pada saat seorang berbahasa roh, itu bukan di bawah kendalinya, itu bukan dia yang mengatur, itu bukan dia yang meniru-niru, tetapi Roh Allah yang menolong dia berdoa kepada Tuhan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita ambil satu ayat dalam firman Tuhan yang Paulus tulis kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 14-15 dikatakan, "Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang untuk kita perdebatkan, ini adalah suatu pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Ini bukan ritual keagamaan tertentu, bukan tata cara satu gereja tertentu, tidak. Gitu ya. Karena itu sebenarnya bahasa roh itu adalah sesuatu yang sifatnya roh kita berkomunikasi dengan Allah. Saya banyak menekankan hal itu karena bahasa roh bukan untuk dipertunjukkan. Bahasa roh bukan suatu demonstrasi rame-rame, tetapi itu suatu hubungan pribadi kita dengan Allah. Yang kalau kita berdoa, kita ke kamar, tutup pintu, dan kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gitu ya. Jadi terlepas masalah apa kata orang tentang bahasa roh, yang pasti ini adalah Roh Kudus berikan pada setiap kita untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan secara pribadi. Bukan dalam satu demonstrasi gereja di gereja rame-rame atau satu ritual tertentu, tidak. Gitu ya. Jadi kalau Anda yang rajin berdoa, Anda yang senang berdoa, Anda yang rajin bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, kita perlu yang namanya bahasa roh. Karena bahasa roh itu yang menolong kita berdoa pada Tuhan pada saat kita tidak tahu harus berdoa apa. Gitu ya. Di video pertama saya juga jelaskan di sana bahwa kalau Anda yang rajin berdoa, Anda tahu dong saat-saat di mana kita tidak tahu mau ngomong apa.
Seberapa banyak kata-kata yang bisa kita ucapkan pada saat kita berdoa. Mungkin setengah jam, 1 jam kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan akal budi, mungkin kita sudah kebingungan, apalagi yang kita harus katakan. Tetapi dengan adanya bahasa roh itu membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Karena pada saat itu kita membangun diri kita sendiri, kita juga berdoa buat orang-orang kudus. Dan Roh Allah berikan itu semua untuk menolong kita semua. Gitu ya. Jadi terlepas dari aliran gereja mana, terlepas dari denominasi Anda, kalau Anda seorang yang rajin, kita orang yang rajin dan tekun berdoa kepada Tuhan, dan Anda rindu mengambil banyak waktu di bawah kaki Tuhan di kamar Anda, maka kita perlu bahasa roh. Bahasa roh itu yang menolong itu semua. Dan Allah berjanji akan memberikan pada siapapun yang memintanya. Gitu. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Kiranya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan sungkan-sungkan berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Makasih sudah menonton. Tuhan berkati.